Baik Bapak Ibu, ada satu channel seperti yang ada di thumbnail itu, ada satu channel yang mengatasnamakan Cucu Paus. Saya kurang tahu siapa orang yang di dalamnya, tetapi ada kemungkinan ya orang-orang yang memang mencari sensasi, mencari subscriber, mencari viewer dengan cara-cara yang kurang baik, dengan menuduh sana, menuduh sini dan lain sebagainya. Tetapi nanti giliran kita menanggapi, nanti kita dituduh juga menuduh, menyerang dan lain sebagainya. Saya kira channel saya di sini tidak pernah menyerang siapapun, tetapi lebih banyak menanggapi apa yang salah terkait apa yang disampaikan eh, terhadap apa yang selalu mereka dengar, mereka lihat, apa apa yang ada dalam gereja Katolik, itu yang saya jelaskan pada kesempatan ini. Tidak ada tujuan apapun atau untuk membenci siapapun, tidak ada tujuan untuk merendahkan siapapun. Tujuan saya adalah memberi edukasi, meluruskan apa yang salah, itu tujuan saya. Jadi kalau channel ini terkesan terus menanggapi apa yang dituduhkan, ya begitulah tugas saya, ya. Tugas saya adalah menanggapi. Nah, Bapak Ibu, pada konten-konten sebelumnya itu sudah banyak saya bahas mengenai ini. Tetapi tidak ada salahnya kita akan melihat ya, apa sebenarnya yang dipermasalahkan orang-orang yang ada di thumbnail itu. Dan beberapa bagian dari eh, slide saya juga nanti akan memberikan informasi kepada Bapak Ibu apa yang sebaiknya kita lakukan ketika ada tuduhan-tuduhan semacam itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari, di layar Bapak Ibu itu adalah salah satu eh, slide yang pernah saya presentasikan sebelumnya, tetapi ada beberapa tambahan nanti Bapak Ibu terkait dengan penyebutan kata Lucifer di dalam salah satu lagu ya yang diucapkan atau dilantunkan pada malam Paskah atau Vigili Paskah. Kalau bahasa gaulnya namanya exulte ya. Mungkin saya salah ngomong tapi kurang lebih itu ya. Oke, jadi ini dinyanyikan ya, dinyanyikan lagunya dan di dalam bahasa Latin ada Flammas eus Lucifer matutinus. Nah, disinilah orang-orang yang merasa sudah menguasai bahasa Latin, itu biasanya mereka salah menafsirkan, salah mengerti tentang siapa yang dimaksud dengan penyebutan kata Lucifer. Karena sudah terlanjur Bapak Ibu, kata Lucifer itu ditempelkan kepada iblis. Padahal di dalam perjanjian lama maupun di perjanjian baru tidak ada nama setan itu Lucifer. Kata Lucifer ini satu-satunya hanya ditemukan dalam bahasa Latin. Tidak ditemukan dalam bahasa Ibrani, tidak ditemukan dalam bahasa Yunani, yang notabene adalah bahasa yang awal yang digunakan sebelum bahasa Latin atau sebelum Santo Hieronymus menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Latin pada abad keempat. Sebelum itu tidak ada kata ini. Namun, disinilah kesalahpahaman banyak orang. Mereka, terutama pada terjemahan King James Version, mereka tidak menerjemahkan kata Lucifer ketika mereka mengambil terjemahan dari bahasa Latin. Jadi mereka tidak menerjemahkan kembali kata Lucifer itu. Jadi Santo Hieronymus menerjemahkan Alkitab
ke dalam bahasa Latin pada abad keempat. Kemudian pada tahun-tahun selanjutnya King James Version menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Inggris. Mereka tidak menghilangkan kata Lucifer itu, tapi mereka menulis apa adanya sesuai dengan bahasa Latin. Sehingga akhirnya membuat banyak orang itu salah paham. Dan kemudian muncul teori bahwa Lucifer itu nama setan, bahwa Lucifer itu nama iblis. Padahal tidak demikian. Nah, bagaimana kita melihatnya Bapak Ibu? Supaya kita tidak menyempitkan pengertian kata Lucifer itu, maka kita harus tahu apa sih Lucifer itu dalam bahasa Latin kalau diterjemahkan secara benar dalam bahasa Inggris atau secara benar dalam bahasa Indonesia. Kenapa itu bukan nama? Karena alasannya yang pertama, karena itu ada beberapa ayat dalam bahasa Latin itu menggunakan kata Lucifer, tapi tidak mengatakan tentang setan, bahkan menyatakan tentang Yesus. Nah, di sini tadi letak kesalahpahamannya ketika penerjemah KJV ya, itu menyertakan kata Lucifer bulat-bulat di dalam terjemahannya. Itu yang menjadi masalah. Nah, kita coba lihat perlahan-lahan Bapak Ibu ya. Ini gambar-gambar yang kurang lebih dibuat oleh banyak orang di luar sana. Ya, kalau saya melihat ini kadang-kadang saya hanya tertawa aja. Saya kira ini lebih cocok lelucon saja itu ya. Ketahuan orang-orang yang tidak pernah ya mengenyam edukasi gitu ya. Oke, kita pasti tahu gitu ya bahwa yang mereka sampaikan itu ya tidak benar. Sebenarnya Lucifer itu kalau dalam bahasa Latin Bapak Ibu itu adalah sesuatu yang menghasilkan sinar, sesuatu yang menghasilkan cahaya, atau cahaya itu sendiri atau sinar itu sendiri. Sehingga kalau Bapak Ibu ke warung, kalau mau beli sabun, itu ada kata sabun Lux. Lux, Lucifer dari kata lux. Ya. Oke, saya ambil Lux-nya aja. Kata depannya Bapak Ibu cari aja. Tapi dari kata lux itulah ya, dari kata cahaya, sinar, terang, itulah yang dalam terjemahan bahasa Latin selalu menggunakan kata Lucifer. Ketika Santo Hieronymus menerjemahkannya pada abad keempat. Nah, kita lihat pelan-pelan Bapak Ibu. Oke, kita lihat dulu permasalahan yang selalu terjadi, yang selalu diulang-ulang dari masa ke masa, dari zaman ke zaman. Meskipun sudah zaman modern, tapi tuduhan sama-sama belum modern juga ya. Seharusnya di zaman modern ini sebenarnya yang harus dibahas itu tentang moralitas. Tapi ya karena kelompok di luar sana masih membahas tentang ini ya terpaksalah kita tanggapi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat ya, contoh yang ada di layar, kesalahpahaman pertama adalah sering terjadinya mereka hanya mendengarkan sesuatu yang diucapkan dalam lagu, mendengarkan yang diucapkan di dalam nyanyian, di dalam ucapan atau doa yang disampaikan atau yang didoakan oleh orang Katolik, tetapi tidak pernah memahami maksudnya apa, apalagi bahasa Latin Bapak Ibu. Orang yang belajar pun belum tentu tahu bahasa Latin, apalagi orang yang tidak belajar. Jangan kira saya ini ahlinya bahasa Latin, tidak. Saya ini orang yang masih terus belajar, bukan ahli bahasa Latin. Apalagi yang tidak tahu apa-apa, lalu di mindsetnya juga sudah keliru, ya. Ada mindset yang keliru, kemudian akhirnya menyampaikan informasi yang melenceng, yang salah, dan itu dibiarkan begitu. Padahal itu salah, tapi masih tetap dipegang sampai hari ini.
Ya, contoh mereka mendengar ya lagu Exulte ya ketika malam Paskah. Di sana ada bahasa Latinnya kata Lucifer. Ya, itu sering disalahpahami. Ya. Nah, meskipun meskipun beberapa website ya, oke, beberapa website Katolik itu telah menjelaskan kepada kita apa arti kata Lucifer itu. Apa arti yang kata Lucifer yang dipakai dalam gereja Katolik yang dinyanyikan di Vatikan di malam Paskah itu. Berkali-kali kita jelaskan, tapi memang dasarnya kepala batu, itu susah Bapak Ibu. Tapi paling tidak pepatah orang tua mengatakan kalau air diteteskan sedikit demi sedikit di atas batu, batu itu akan pecah secara perlahan-lahan. Jadi kepala-kepala batu yang terus mengulang-ulang tuduhan itu, yakinlah suatu saat kepala Anda akan pecah. Dalam konteks ini adalah Anda akan tahu dan paham apa yang Anda tuduhkan itu sama sekali tidak benar. Nah, mereka sering memberikan label atau nama Lucifer kepada iblis dengan mengambil terjemahan Yesaya 14 ayat 12. Mereka tidak tahu ya, Santo Hieronymus tidak menyebutkan bahwa itu nama setan. Dalam bahasa Latin tidak mengatakan, "Hei, semua yang memakai bahasa Latin, Lucifer itu adalah nama setan." Tidak pernah. Karena apa? Santo Hieronymus menggunakan kata Lucifer bahkan ketika menyebut Yesus sebagai terang, sebagai cahaya. Demikian juga dalam kitab Ayub. Ketika Santo Hieronymus menerjemahkan, itu memakai kata Lucifer. Kenapa dia memakai kata Lucifer? Karena itu bukan nama. Tapi itu sesuatu yang mencirikan ya hal yang menghasilkan cahaya.